Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep kinetika kimia. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian laju reaksi, yang kedua, teori tumbukan, yang ketiga, hukum laju reaksi, dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Tumbukan bisa terjadi jika ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut sebagai energi aktivasi atau disebut juga dengan EA. Agar menjadi efektif, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu orientasi atau arah tumbukan partikel. Partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan yang terjadi efektif menghasilkan reaksi. Dan yang kedua, yaitu frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel atau frekuensi tumbukan tinggi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif sehingga laju reaksi juga menjadi semakin cepat. Yang ketiga, yaitu energi partikel reaktan yang bertumbukan. Apabila ada energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Hukum laju reaksi adalah persamaan hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Untuk reaksi umum yaitu A ditambah B menjadi C ditambah D. Dengan hukum laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Dengan keterangan bahwa V adalah laju reaksi, K sama dengan konstanta laju reaksi, XY adalah order reaksi terhadap A dan B, sedangkan X plus Y adalah total order reaksi. Order reaksi adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu yang pertama, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, akan semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, yaitu wujud fisika reaktan. Semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. Yang ketiga, yaitu temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Yang keempat, yaitu keberadaan katalis. Katalis memiliki jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Jadi, kesimpulannya adalah reaksi kimia yang terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Jungle. Apabila tidak ada partikel-partikel yang saling bereaksi, maka tidak akan terjadinya reaksi kimia. Dalam hal ini, ada hubungannya antara materi kimia dengan materi fisika, yaitu tentang laju reaksi dengan teori tumbukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video penjelasan konsep kinetika kimia dari Mbak Murni. Pendidikan Fisika kelas 2B. Audio Jungle.